Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Clarita Breleve, NIM 2020 310057. Di sini saya akan menjawab UAS Tata Niaga untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang margin pemasaran. Margin pemasaran adalah antara harga yang dibayar oleh konsumen untuk produk tersebut dengan harga yang diterima oleh produsen yang menghasilkan. Margin pemasaran dapat ditentukan oleh yang pertama itu sifat produk, yang kedua selera dan preferensi konsumen, yang ketiga memperhatikan jasa pemasaran atau kualitas yang tinggi atau pembungkusannya. Yang keempat, penjualan yang berkaitan dengan pemasaran. Yang berikut, besarnya margin pemasaran dapat bertambah karena yang pertama tidak efisiensi jasa-jasa pemasaran, yang kedua prasarana pemasaran, yang ketiga keuntungan para perantara dan pengolahan yang tidak wajar. Baik, di sini saya juga menjelaskan konsep dasar margin pemasaran. Dari yang pertama itu dari aspek harga produk. Margin pemasaran adalah selisih harga yang dibayar oleh konsumen akhir dan harga yang diterima oleh petani produsen. Yang kedua itu dari aspek biaya pemasaran. Margin terdiri atas biaya pemasaran dan keuntungan pemasaran. Yang berikut saya akan menjelaskan biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemasaran dalam menyampaikan barang dari produsen ke konsumen yang akan dibutuhkan oleh biaya pemasaran. Biaya pemasaran suatu komoditas terdiri dari jumlah pengeluaran produsen dan jumlah pengeluaran pedagang antara sebagai lembaga pemasaran. Yang berikut, keuntungan pemasaran. Selisih harga yang dibayar produsen dan harga yang diberikan oleh konsumen disebut dengan keuntungan, peroleh keuntungan. Maka harga yang dibayar oleh lembaga pemasaran itu juga berbeda. Harga ini tingkat petani akan lebih rendah daripada harga tingkat pedagang perantara, dan harga tingkat pedagang perantara akan lebih rendah daripada harga tingkat pengecer. Baik, itu saja untuk pertanyaan dari Kakak Fitri. Menurut saya baik, pertanyaannya kemarin adalah pertama dari Marcelina, apakah margin pemasaran dapat berubah apabila baik, saya akan menjawab. Perubahan margin pemasaran yang pertama itu jumlah yang dikonsumsi QIC dipengaruhi oleh variabel harga eceran dan perdagangan konsumen. Jumlah yang ditransaksikan lembaga pemasaran dipengaruhi oleh harga tingkat petani, harga eceran, dan variabel yang mempengaruhi perilaku tata niaga secara berkelompok. Yang ketiga, jumlah yang ditawarkan produsen mempengaruhi oleh harga tingkat petani dan variabel eksogenus yang mempengaruhi produksi pertanian. Baik, pertanyaan dari saudara Yeremias, apabila kita menghitungkan laba bersih, apakah harus mengikutkan laba kotor terlebih dahulu? Baik, menurut saya dari pemikiran saya, kita harus mengikuti laba kotornya terlebih dahulu karena kita belum tentu bisa memberikan keuntungan bagi laba bersihnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.